Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 Man Insa Jadi Pekalongan, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita dijauhkan dari berbagai penyakit. Amin. Anak-anakku, untuk kesempatan pada kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kelompok sosial yang kemarin sudah saya bahas dalam penjelasan yang pertama tentang konsep dasar sebuah kelompok sosial, ada definisinya, kemudian ada syarat-syaratnya, kemudian ada komponen ataupun unsur-unsur di dalam sebuah kelompok sosial, karakteristiknya, kemudian sampai pada tahapan-tahapan bagaimana kelompok sosial itu bisa terbentuk. Oke, anak-anakku sekalian, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan kelompok sosial, yakni klasifikasi berbagai macam kelompok sosial yang ada menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Suryono Sukamto, ahli sosiologi dari Indonesia. Beliau membagi kelompok sosial dalam beberapa macam. Yang pertama, kelompok sosial berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok. Jadi yang pertama ini beliau mengklasifikasikan berbagai kelompok yang jumlahnya besar ataupun yang kecil. Jadi ketika jumlah kelompok itu besar, maka intensitas interaksinya akan semakin berkurang karena besarnya anggota itu akan mengaruhi proses interaksi di dalamnya. Kadang ketika anggota kelompok sangat besar, sangat banyak, itu antara satu orang dengan orang lain yang sama-sama dalam satu kelompok itu kadang tidak sama, tidak tahu, tidak saling kenal dan seterusnya. Tetapi kalau kelompok itu jumlah anggotanya kecil atau sedikit, itu akan mengaruhi interaksinya lebih jangka interaksinya, proses interaksinya ataupun kualitas interaksinya akan lebih baik, akan lebih intens dibandingkan kelompok yang besar jumlah anggotanya. Oke, berikutnya berdasarkan derajat interaksi dalam sebuah kelompoknya. Jadi menurut Suryono Sukamto ada beberapa kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan derajat interaksinya. Kalau face to face bisa bertatap muka secara langsung terus menerus bertemunya, itu bisa dikatakan derajat interaksinya sangat besar ya, sangat kuat. Artinya apa? Kualitas interaksi kita dengan anggota kelompok itu sangat intens dibandingkan dengan ketika tadi seperti yang tadi jumlah anggotanya sangat besar. Ini intensitas dari derajat interaksinya. Ada kelompok yang interaksinya sangat kurang. Ini berkorelasi dengan yang tadi yang pertama, yakni berdasarkan jumlah anggotanya, apakah banyak atau sedikit. Semakin sedikit jumlah anggota dalam sebuah kelompok sosial, maka yang terjadi adalah interaksinya akan semakin tinggi. Maka sebaliknya, ketika kelompok sosial itu anggotanya sangat banyak, maka derajat interaksinya akan semakin berkurang karena semakin banyaknya anggota. Kemudian berdasarkan kepentingan dan wilayah, ini yang ketiga menurut Suryono Sukamto. Berdasarkan kepentingan ini merupakan anggota kelompok sosial ataupun kelompok sosial yang anggotanya terbentuk dikarenakan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya anggota komunitas kepentingan untuk mendapatkan kursi di legislatif, kemudian akhirnya mereka berkumpul berkelompok untuk menjadi sebuah partai politik misalnya. Kemudian ada komunitas. Kalau komunitas ini merupakan satu kelompok sosial atas dasar wilayah, atas dasar tempat ya, yang tidak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Artinya komunitas ini berdasarkan tempat ataupun wilayah di sekitar orang itu berkumpul.
Seperti itu, misalnya komunitas RT Banyurip, misalnya RW kelurahan atau RW Banyurip. Nah, ini merupakan sebuah komunitas orang-orang yang ada di Banyurip misalnya. Komunitas juga tidak hanya sebatas wilayah, tapi juga hobi ataupun kesukaan itu juga bisa termasuk di dalam sebuah komunitas. Orang yang sangat hobi dengan burung misalnya, kemudian orang berkumpul karena sama-sama hobi pecinta burung merpati misalnya ataupun burung berkicau, itu akan berkumpul di suatu tempat, kemudian mereka berinteraksi. Ada juga komunitas misalnya goes misalnya seperti yang ada di Sanjaya Pekalongan ini, sama-sama senang untuk goes sehingga kita ada komunitasnya seperti itu. Kemudian berdasarkan kelangsungan kepentingan, artinya apa? Sebuah kelompok itu akan terbentuk kalau ada waktunya, kelangsungan kepentingannya, ada waktu yang untuk mencapai kepentingan kelompok tersebut. Ketika kepentingannya sudah selesai, sudah tercapai, maka kelompok itu bisa bubar. Dan berdasarkan kelangsungan kepentingannya. Jadi tergantung apakah kepentingan itu sudah terwujud atau tercapai atau belum, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah berdasarkan derajat organisasi. Organisasi itu memiliki derajat tergantung dari struktur organisasinya. Kelompok sosial yang di dalamnya sebuah organisasi yang ada strukturnya seperti ketua, ada ART-nya, pengurus-pengurusnya lengkap, ada aturan-aturan yang memberlakukan dalam sebuah kelompok tersebut, maka bisa dikatakan derajat organisasi itu bagus, ya. Ada juga kelompok organisasi yang derajat organisasi rendah karena secara struktur administrasi itu tidak terpenuhi. Seperti itu anak-anak. Oke, nanti saya akan memberikan kuis ya, dan nanti akan saya bagikan, ada di link yang nanti akan saya sampaikan di deskripsi ya. Oke. Nanti bisa dilihat dan dikerjakan, kemudian nanti bisa dikirim via grup WhatsApp yang sudah saya buat. Oke. Dilanjut. Ada beberapa tipe sebuah kelompok sosial. Tipe-tipe ini bentuk umum dari sebuah kelompok sosial. Yang pertama ada tipe statistik. Jadi pengelompokan atas dasar misalnya ciri tertentu yang sama, contohnya kelompok umur. Ini kalau sensus penduduk itu bisa langsung tahu, oh ini ternyata umur di kota ini berapa jumlahnya. Ini kelompok umur SD, kelompok umur remaja berapa misalnya. Itu berdasarkan kategori statistik. Kemudian ada kategori sosial. Kelompok individu yang sadar akan ciri-ciri yang dimiliki bersama. Misalnya kalau kalian sebagai siswa di sini misalnya kelompok kategori sosial, oh saya ini termasuk bagian dari OSIS, oh saya ini bagian dari MPS, oh ini saya bagian dari Dewan Ambalan misalnya, PMR ataupun yang lain. Itu kategorinya kategori sosial, ciri-ciri bersama yang dimiliki dalam sebuah kelompok tertentu, seperti itu. Kemudian kelompok sosial yang teratur. Jadi kelompok sosial yang memang secara garis besar itu strukturnya itu ada dan lengkap. Artinya seperti keluarga, ada ayah, ibu, anak. Itu keluarga termasuk kelompok yang teratur. Ya, kelompok yang memang secara struktur, status, peran itu terbagi rata ataupun tersistematis. Itu kelompok yang teratur. Ada juga kelompok tidak teratur. Ini kelompok yang adalah secara spontan orang berkumpul kemudian berkelompok tanpa adanya sebuah aturan yang memberlakukan. Misalnya orang berkerumun karena adanya kecelakaan, itu kelompok yang tidak teratur. Perannya sama, perannya tidak terbagi dalam
masing-masing orang, tapi hampir semuanya sama. Seperti itu, misalnya ada orang yang berkumpul karena ingin nonton konser ataupun ingin nonton klub sepak bola yang disenangi di stadion misalnya. Selama mereka tidak ada interaksi yang maksimal, tetap ada interaksinya, tetapi tidak ada struktur pembagian antara status dan peran masing-masing anggota, maka itu bisa dikatakan kelompok yang tidak teratur. Kemudian ada organisasi formal, ya. Tipe yang kelima, ada organisasi formal, organisasi yang memang strukturnya itu tetap, ya, artinya ada secara administratif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kelompok tersebut atau organisasi tersebut terbentuk karena tujuan tertentu, kemudian strukturnya, administratifnya itu ada. Organisasi formal contohnya apa? Man Insan Dika Pekalongan. Ini kelompok sosial juga yang lebih ke organisasi. Tuh. Kemudian dalam kelompok sosial beberapa klasifikasi di luar yang tadi yang pertama yang saya sampaikan dari Suryanus Sukamto, ada klasifikasi kelompok-kelompok sosial yang lain. Di antaranya ada in group dan out group. Apa itu in group dan apa itu out group? In group itu kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya di dalam kelompok tersebut. Misalnya kalian kelas 11 menjadi bagian dari Lucretia Hugo Queen, itu adalah grup kalian, in group kalian. Ketika ada orang lain, misalnya adik kelas ataupun kakak kelas, itu di luar grup kalian, itu bisa disebut dengan out group atau diidentifikasikan individunya di luar organisasi in group. Nah, seperti itu. In group kalian mungkin dari Lucretia Hugo Queen itu ada 4, ya. Ada 4 kelas, ya. Ada IPS, ada MIPA-nya 1, 2, 3. Tetapi secara umum Lucretia Hugo ya lengkap seangkatan, kan begitu. Itu in group kalian. Oke. Ini di luar yang tadi Suryanus Sukamto, ini ada tipe-tipe atau klasifikasi kelompok sosial yang berikutnya. Kemudian ada kelompok sosial primer dan ada kelompok sosial sekunder. Apa itu primer? Kelompok sosial primer itu cenderung lebih orang-orangnya secara intensitas interaksinya sangat kuat, terus menerus. Kemudian ada peleburan antar individu dengan individu yang lain, seperti tidak ada jarak di antara dua ataupun banyak orang di situ di dalamnya. Kelompok primer yang cenderung sangat dekat, sangat kuat di masing-masing individu adalah kelompok keluarga. Disitulah kelompok primer kita dalam kita sebagai seorang manusia itu terikat, ya, sangat kuat. Kelompok primer apakah harus face to face terus, harus ketemu terus? Iya. Misalnya kalau kalian di asrama bareng dengan seluruh siswa di asrama, kemudian apakah itu bisa disebut dengan kelompok primer saat itu? Iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang kalian Lucretia Hugo Queen tidak dalam satu asrama, tidak dalam satu kampus, berbeda-beda daerah kalian di rumah masing-masing, itu nanti masuknya adalah kelompok sekunder. Jadi kelompok sekunder, kelompok besar yang terdiri atas banyak orang yang hubungannya tidak saling mengenal dan sifatnya tidak langgeng. Artinya besar, kemudian face to face groupingnya ataupun tatap mukanya itu kurang. Ya, kalau kalian di asrama kan sering bertatap muka, ngobrol, interaksi terus menerus, bahkan tiap hari ngobrolin apa saja itu bisa di asrama, itu kelompok primer. Tapi kalau kalian sudah seperti ini, kelompok sekunder. Kelompok sekunder yang lain contohnya apa? Organisasi-organisasi Islam, misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan seterusnya, yang mana anggotanya sangat besar, sangat banyak, di mana mereka mungkin saja sama amaliyahnya tapi tidak saling mengenal satu sama lain. Itu bisa kelompok sekunder. Nah, itu ya, kelompok primer dan sekunder itu kalau perbedaan mendasarnya adalah kualitas interaksi di antara antar anggota kelompoknya.
Semakin dia intent dalam berinteraksi dan sering ketemu, itu bisa disebut dengan kelompok primer. Tapi ketika kita tidak saling bertemu untuk jangka waktu tertentu, misalnya kualitas interaksinya sangat kurang, itu bisa disebut dengan kelompok sekunder. Berikutnya adalah ada paguyuban dan ada patembayan. Paguyuban patembayan ini menurut Ferdinand Tonis terbagi menjadi ada indikator-indikatornya. Indikator-indikatornya ini hampir mirip dengan kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok paguyuban itu terbentuknya murni karena ikatan batin. Karena ikatan batin merasa bahwa dirinya itu sama dengan orang lain. Itu. Jadi tidak ada kepentingan tertentu sama sekali, apalagi untuk kepentingan fulus misalnya materi dan seterusnya tidak ada. Itu semuanya berkaitan dengan ikatan batin murni, full murni. Kemudian ada patembayan. Kalau patembayan itu kelompok sosial yang cenderung ada kepentingan tertentu. Orang ikut kelompok itu karena apa? Untuk ikut kepentingannya apa? Jadi lebih ke prinsip kelompok ini memberikan apa kepada saya sebagai anggota, itu patembayan. Tetapi kalau paguyuban tidak seperti itu. Ada juga klasifikasi berikutnya, membership group dan reference group. Membership ini orang yang ikut dalam sebuah kelompok yang mana orangnya secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Secara fisik saya membernya fans PSIS misalnya, ya Panser Biru misalnya, seperti itu. Secara fisik, ya membershipnya. Oke, kalau reference group, kelompok sosial yang dijadikan acuan untuk kepribadian diri kita. Kalau misalnya kita mengikuti sebuah kelompok sosial, kemudian kelompok sosial itu menjadi referensi dalam kepribadian kita, itu disebut dengan reference group. Contohnya ketika saya dilahirkan dari keluarga Nahdliyin, maka NU itu menjadi organisasi reference group saya, seperti itu. Oke, demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kuis, tugas dan seterusnya nanti akan saya share di link di deskripsi ya, di bawah. Nanti bisa dilihat dan dikerjakan. Nanti akan penjelasan lebih lanjut Ustadz sampaikan di grup WA. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.